menyediakan ruang bagi Tuhan dalam hidup. Bersama Endang Silitonga Tanjung, Bible Audio Ministry. Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Injil bahagian pertama, kitab Injil Matius pasal 24 dengan perikop Bait Allah akan diruntuhkan, permulaan penderitaan, siksaan berat dan Mesias palsu, kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara, nasihat supaya berjaga-jaga, dan perumpamaan tentang hamba yang jahat. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Sesudah itu, Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi, semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu, kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Jadi, apabila kamu melihat pembinasaan keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi, oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, "Lihat, Mesias ada di sini," atau
Mesias ada di sana. Jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, "Lihat, ia ada di padang gurun," janganlah kamu pergi ke situ. Atau, "Lihat, ia ada di dalam bilik," janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap, dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, akan tampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit, dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Ya Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu, tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata di dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkakannya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-24. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang tanda-tanda
kedatangan Anak Manusia dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab, Injil Matius pasal 24 ayat 3 dengan bunyi nas. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, untuk menjelaskan kedatangannya yang kedua kali, Yesus menyampaikan beberapa hal sebagai tanda-tanda kegenapan untuk hari yang besar itu. Di antaranya, kasih manusia akan menjadi dingin. Sekarang, pertanyaannya, adakah hatimu saat ini telah menjadi dingin? Menjelaskan tanda-tanda seputar kedatangan Yesus yang kedua kali, Yesus memperingatkan bahwa kasih banyak orang akan menjadi dingin. Di dunia yang dihuni oleh hati yang dingin ini, orang akan saling membenci, saling mengkhianati, dan gampang sekali tersinggung walaupun dalam persoalan-persoalan kecil. Dunia kita saat ini sedang menampilkan cinta yang begitu dingin. Anak-anak mengabaikan perintah orang tua mereka, sehingga orang tua itu menjadi sakit hatinya. Begitu juga ada orang tua yang dengan kejam melecehkan anak-anak mereka. Bahkan saudara kandung saling menolak satu dengan yang lain. Teman-teman akan menjauh dari teman-teman mereka yang mungkin tidak sempurna seperti mereka. Dunia telah semakin kurang dari hal kasih sayang bagi yang dilanda kemiskinan dan bagi mereka yang lemah, yang kesepian, dan yang terpinggirkan. Banyak hati yang membeku dalam ketidakpedulian yang begitu dingin. Oleh sebab itu, umat Kristen saat ini dipanggil untuk menghangatkan dunia dengan cinta, yaitu cinta Yesus. Karena kasih Tuhan yang dicurahkan melalui kita, itulah yang akan menjadi obat penyembuh untuk hati yang terluka, hati yang beku dalam rasa sakit karena dosa. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, hanya cinta welas asih yang akan dengan hangat membangunkan jiwa yang dibekukan oleh kekerasan hati karena dosa. Tapi untuk menyebarkan cinta yang mengubah seperti itu, pertama-tama kita harus dihangatkan oleh kasih Tuhan. Jika hati kita dingin karena rasa sakit dosa, maka hanya sedikit yang dapat kita tawarkan bagi dunia. Tetapi ketika hati kita telah dilebur dan dilembutkan, barulah kita dapat menjadi berkat bagi dunia kita yang sekarat ini dengan kasih ilahi. Sahabat-sahabatku, Yesus juga menggunakan persamaan orang-orang pada zaman Nuh dengan orang-orang di zaman akhir. Lihat ayat yang ke-37 sebagai tanda-tanda kedatangannya yang kedua kali. Pola hidup dan karakter manusia pada zaman Nuh sangat jahat. Demikianlah dengan dunia di zaman akhir ini. Mungkin saja mereka sedikit percaya bahwa pekabaran Tuhan akan menghukum mereka dengan air bah. Namun mereka tidak ambil pusing dan mereka lebih memilih asyik dengan kehidupan mereka sendiri. Lihat ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-39 dan lihat juga Kejadian pasal 6. Tetapi mata mereka baru terbuka saat melihat air bah itu datang. Namun semuanya sudah terlambat. Demikianlah dengan manusia-manusia yang hidup di zaman akhir ini. Lalu Yesus memakai ilustrasi lain lagi untuk menjelaskan sifat yang tak terduga melalui kisah pengangkatan. Lihat ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-41. Dan ayat ini yang paling banyak disalah mengerti oleh kebanyakan orang Kristen, bahwa akan ada pengangkatan diam-diam sebelum Kristus datang. Sebenarnya, maksud dari ilustrasi ini tidaklah demikian, karena semua mata akan melihat kedatangan Kristus yang kedua kali, dan pemisahan akbar akan terjadi.
seperti kata firman Tuhan yang mengatakan, demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Pada waktu itu akan nampak tanda Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain, berdasarkan Injil Matius 13 ayat 49 dan Injil Matius 24 ayat 30 dan 31. Jadi sahabat-sahabat firman, ilustrasi pengangkatan ini melambangkan pemisahan kekal antara orang benar dan orang jahat. Orang-orang benar dari segala penjuru dunia akan dikumpulkan oleh malaikat-malaikat Tuhan pada hari kedatangannya yang kedua kali. Yang mati akan dibangkitkan, dan bersama-sama yang hidup, mereka semua akan diubahkan Tuhan. Dan Tuhan akan mengenakan kepada mereka tubuh yang baka. Kemudian mereka yang telah dibenarkan itu akan diangkat untuk menyongsong Tuhan di angkasa. Seperti kata firman-Nya dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52, kitab 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17 mengatakan bahwa sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi sahabat-sahabat firman, tidak ada pengangkatan diam-diam yang disebut dengan raptur. Alkitab dengan jelas telah menjawabnya untuk kita semua. Sahabat-sahabatku, ada juga tanda-tanda yang lain, yaitu tentang kisah pemilik rumah yang tidak mengetahui datangnya pencuri. Lihat ayat yang ke-43. Ilustrasi ini menekankan sikap berjaga-jaga, karena mawas diri dan bersiap sedia merupakan sikap yang patut dimiliki oleh setiap orang yang menantikan akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Berdasarkan ayat yang ke-42 dan ayat yang ke-44 Injil Matius pasal 24. Selain itu sahabat-sahabatku, kesetiaan dan bijaksana dalam melakukan tugas menjadi salah satu sifat yang harus ada dalam diri orang-orang beriman yang menantikan akan kedatangan Juru Selamat mereka. Kapanpun Tuhan kita itu datang, kita dapat mempertanggungjawabkan apa yang diembankan kepada kita berdasarkan ayat yang ke-45 dan ayat yang ke-46. Maka Tuhan yang bijaksana itu akan memberikan upah dengan adil. Lihat ayat yang ke-47. Namun sebaliknya, kepada hamba yang jahat, selain meremehkan keseriusan kedatangan tuannya, ia juga melakukan kejahatan terhadap orang lain. Lihat ayat yang ke-48 dan ayat yang ke-49. Dan saat tuannya itu datang secara tak terduga atau diam-diam, ia tidak dapat menghindar dari hukuman yang akan diterimanya. Tetapi ini bukan berarti kita hanya berjaga-jaga saja tanpa melakukan apa-apa. Tuhan tidak pernah melarang kita bergiat untuk mencari kebutuhan materi. Namun, semangat yang sama hendaknya dipakai pula untuk mencari akan perkara-perkara rohani. Karena apabila kita tahu, tetapi masa bodoh terhadap kebenaran dan realitas rohani, maka itu akan menjadi penyakit yang mematikan bagi kita.
karena penyakit itu dapat menumpukan kesadaran dan kewaspadaan kita terhadap dosa yang akhirnya akan menyeret kita ke dalam jurang kebinasaan. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat firman, kita dapat mengasah kesadaran dan kepekaan rohani kita apabila kita mau menjalankan disiplin rohani dengan ketat dan dengan sepenuh hati, seperti berdoa setiap hari, merenungkan firman Tuhan tiap-tiap hari, berpuasa, dan lain-lain. Namun kita harus melakukan itu bukan sebagai beban, melainkan sebagai kebutuhan pokok kita. Karena itu, dibutuhkan disiplin kita dan komitmen kita yang tinggi. Ingatlah, dunia kita sudah sekarat dengan dosa dan penderitaan nyaris binasa. Untuk itulah pena ilham ilahi roh nubuat membina pendidikan sejati, halaman 249 alinea pertama sampai alinea yang ketiga, mengatakan dan menasihati kita bahwa dunia kita merupakan sebuah rumah sakit kusta yang luas, suatu pemandangan yang menyedihkan, sehingga memikirkannya saja kita tidak berani lagi untuk tinggal di dalamnya. Bila mana kita menyadarinya sebagaimana adanya, beban akan terlalu mengerikan beratnya. Namun Allah merasakan hal itu semuanya. Untuk membinasakan dosa dan akibat-akibatnya, Allah menyerahkan anaknya yang kekasih, dan Ia telah memberikan kepada kita kesanggupan melalui kerjasama dengan Dia untuk mengakhiri pemandangan yang menyedihkan ini, yaitu Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Matius 24 ayat 14. Untuk itulah perintah Kristus kepada para pengikutnya ialah pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Markus 16 ayat 15. Perintah ini bukan hanya kepada mereka yang dipanggil menjadi pendeta atau misionaris dalam pengertian biasa, tetapi semua orang yang dapat menjadi pekerja bersama dengan Dia dalam memberitakan kabar baik itu kepada sesamanya manusia. Perintah itu diberikan kepada semua orang, besar atau kecil, pandai atau bodoh, tua atau muda. Dan sehubungan dengan perintah ini, mungkinkah kita sebagai orang tua mendidik anak-anak kita untuk suatu kehidupan sederhana yang terhormat, yaitu suatu kehidupan yang Kristiani? Kembali kita diingatkan Yesus segera akan datang kembali, tanpa diketahui oleh siapapun, namun kita hanya dapat melihat tanda-tandanya. Maka dari itu, dibutuhkan kerjasama kita dengan Allah dalam mengakhiri pekerjaan Injil ini, yaitu kesiapan dan kesiagaan rohani. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha, Shalom. Berusahalah kamu pada waktu pagi,
petang. Kerjakanlah tugasmu, selesaikan sekarang. Bekerja sebelum lenyap sinar matahari, dan tibalah malam gelap, tugasmu selesai. Mana penyabit yang